Saya pikir tuh saya akan ngeliat sekolah. Oh no. Tapi ini rasanya seperti kayak saya ke agency, ke kreatif agency, ke studio gitu kan, yang memang isinya orang-orang bekerja gitu kan, tapi non formal banget. Halo sahabat becik, kita kembali lagi ke segmen wawancara, interview, ngobrol-ngobrol santai. Hari ini saya di sebelah kiri saya mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan Mbak Della yang muncul beberapa kali di podcast. Kali ini Mbak Della membawa seorang teman yang setelah ini kita akan kenalan. Oke, Mbak Della, ada apa gerangan kembali lagi ke sini? Dan ini membawa temannya, bisa diperkenalkan juga nanti, silakan. Oke, halo, aduh kangen juga sih ini. Dari tadi kayak vibe-nya tuh berasa, oke, berdua lagi sama Bella kan kita vibe-nya udah ada chemistry gitu. Jadi gini nih, sebetulnya kenapa sih bawa Mbak Lala gitu? Awalnya tuh Bel, kita nih ada dalam satu program di episode yang sebelumnya, mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya videonya yang ada episode kita berdua. Editor nanti taruh sini ya. Editor, iya yang di situ tuh kan aku cerita ya soal aku tuh ikutan round degree program bareng sama MIT belajar tentang teori U. Nah, ketika prosesnya itu tuh kita ada satu bagian di mana kita kelompok ngomongin soal tema education. Nah, tema education di approach sama Mbak Lala, mau ngobrol dong gitu. Yuk kita ngobrol, kita brainstorming, terus aku cerita soal PKBM Piulang Beci. Nah, terus Mbak Lala, yuk kita main ke sana. Oke, siap. Jadi itu sih sebetulnya awalnya cuman dari obrolan makan siangnya Mbak ya, waktu itu kita ngobrol. Terus jadinya Mbak Lala kesini, terus tadi juga ngobrol banyak sama Bella sama Om Aris gitu. Jadi aku mengidekan nih gimana kalau Mbak Lala juga diinterview gitu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Lala, kita kenalan dulu sama Mbak Lala. Monggo Mbak. Thank you Bella Della. Halo semua, nama saya Lala. Saya saat ini bekerja sebagai marketing and brand di Aladdin Bank. Secara profesi saya itu communication specialist. Jadi communication itu adalah sebuah tool buat saya untuk melakukan pekerjaan saya. Saat ini saya menggunakan untuk marketing. Ada suatu masa saya menggunakan untuk mengadvokasikan change behavior. Kemudian ada satu masa juga saya itu melakukannya untuk promosi hal-hal yang mendorong konsumen itu untuk menggunakan sebuah produk. Nah, kok bisa sih biasa jualan gitu ya, biasa dagang, biasa marketing, biasa komunikasi, kok bisa tertarik sama Piulang Becik? Persis kata Della tadi, karena emang saya sama Della itu kita sedang mengerjakan sebuah project dari MIT Sloan untuk education. Topiknya itu besarannya namanya Reimagine Education to Alleviate Poverty. Kurang lebih kayak mana sih, seperti apa sih education itu bisa di reframe ya, untuk bentuknya tidak seperti pendidikan yang seyogyanya kita tahu, ujung-ujungnya dipakai untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Terus terang nih, waktu pertama kali saya mendengar konsep reimagine education tuh saya sempat bingung, nggak kebayang seperti apa ya education itu bisa di reimagine. Kemudian dia cerita mengenai Piulang Becik. Terus saya kepo dong, saya stalking tuh Instagram Piulang Becik gitu kan. Terus saya juga ngeliat YouTube yang pernah dibuat sebelumnya nih gitu kan. Kok konsepnya menarik gitu, apalagi saya juga pernah bekerja di bidang kreatif, di industri kreatif. Jadi ketika saya melihat bahwa ternyata tadinya yang saya pikir kalau misalkan mau belajar mengenai salah satu disiplin di kreatif gitu ya, 3D misalkan atau animation atau social media gitu, as part of communication, itu sesuatu yang mungkin dilakukan sebagai bagian dari jenjang pendidikan tinggi. Ternyata di usia berapapun itu bisa dilakukan selama ada keinginan dan passion dan partisipasi aktif dari si pelajar gitu. Makanya datanglah saya ke sini. Jadi menarik sekali nih, gitu kan. Hari ini teman-teman saya melihat langsung ya bagaimana teman-teman di Piulang Becik ini mereka melakukan 3D rendering gitu kan, dan melakukan berbagai macam hal yang biasanya saya sebagai pelaku kreatif di industri kreatif sebelumnya tuh dilakukan oleh orang yang saya pikir harus melakukan baru bisa melakukan itu setelah kayak bertahun-tahun
belajar yang secara formal gitu. Ternyata seperti di Pulang Becik ini saya kayak belajar hal yang baru lagi gitu kan, sama sekali berbeda gitu. Jadi itu sih ceritanya kenapa saya ada di sini hari ini, belajar dari teman-teman kok bisa hal yang sepertinya kompleks tapi bisa diminati oleh teman-teman di Pulang Becik dari umur berapapun, kelas berapapun, dan gak takut untuk mencoba gitu sih sebenarnya. Oke, lalu setelah Mbak Lala datang ke sini, setelah melihat langsung kegiatan anak-anak, ngobrol sama saya, sama Mbak Dela, sama Om Aris, apakah yang sudah tergambarkan di Mbak Lala ini ternyata benar adanya dengan sepenglihatan Mbak Lala di sini, atau oh ternyata lebih ya, atau oh ternyata ada yang beda nih dari gambaranku, atau apa sih yang dilihat sama yang didapat setelah beberapa jam ada di sini? Secara output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang ada di bayangan saya. Maksudnya hasilnya teman-teman gitu kan, di kepala saya udah bayangin tuh nanti kira-kira komputer akan seperti apa gitu. Yang nggak kebayang, yang saya baru ngeliat di sini ternyata adalah, saya pikir tuh saya akan ngeliat sekolah. Tapi ini rasanya seperti kayak saya ke agency, ke creative agency, ke studio gitu kan, yang memang isinya orang-orang bekerja gitu kan. Tapi non formal banget, kasual banget, yet the quality itu just as good gitu. Itu satu tuh yang membuat saya merasa ini auranya aura kondusif, enak gitu untuk bekerja. Jadi di sini saya benar-benar melihat itu di kepala saya, inilah definisi nyata bekerja sambil belajar atau belajar untuk bekerja gitu kan, sambil bekerja gitu. Jadi itu sih yang saya rasakan, Bella. Jadi juga yang saya juga melihat bagaimana seperti tidak ada kesenjangan antara junior dan senior. Kadang-kadang kan kalau di dunia formal itu kan kelihatan sekali ya, mana nih yang orang junior, mana yang senior gitu kan. Saya melihatnya di sini egaliter banget gitu kan, auranya. Yang mana yang udah di sini bertahun-tahun, yang mana yang baru belajar seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu gitu, nggak ada bedanya gitu kan. Nggak ada bedanya in terms of the way one another itu communicate gitu kan. Kalau hasilnya saya yakin mungkin pasti ada lah ya gitu kan, karena kan Allah bisa karena biasa gitu, karena ada sering latihan. Cuma yang saya sangat menghargai itu kayak tidak ada kecanggungan antara orang yang sudah lama, antara teman-teman yang masih baru gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya akan sangat indah kalau misalkan ini bisa direplika dimanapun gitu kan. Gitu sih. Pendidikan ideal, ini banyak banget persepsi ya, tapi kalau persepsi aku sendiri, pendidikan ideal itu yang dijalankan dengan rasa senang. Yang dijalankan dengan rasa senang. Misal contoh, tadi pagi aku ngajar Student Club Bahasa Indonesia. Itu aku memang biasanya, aku tanya ke mereka, mau belajarnya pakai apa nih? Dan mereka juga nggak sungkan-sungkan untuk, Kak aku nemu website untuk belajar nih, kita coba yuk. Atau Kak kita coba pakai ini yuk gitu loh. Nah hari ini saya coba untuk ikutin, sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya udah pernah coba, tapi kali ini juga saya coba lagi. Jadi ada satu situs namanya Blue Cat, itu situs permainan tapi sambil jawab-jawab soal. Jadi saya berhasil membuat anak-anak ketika dikasih soal, mereka bukan, ya kok soal sih, tapi malah, Kak 5 jam lagi bisa nggak? Kak soalnya tambah dong. Jadi kayak gitu. Jadi saya sebagai yang ngajar malah, loh. Ini harusnya gimana ya? Kok malah pada nambah gitu. Jadi pendidikan yang baik menurut saya pendidikan yang dijalankan dengan rasa senang. Jadi ketika saya membuat anak-anak senang, mereka mau gimana pun, dikasih apapun oke-oke aja. Mau dikasih soal sesusah apa juga pasti mereka sambil hahaha sambil ketawa-ketawa. Jadi itu sih, tapi ada keterkaitannya juga sama yang tadi Mbak Lala bilang sama Mbak Dela bilang, itu semuanya pasti ada keterkaitannya ya. Tapi pasti mengedepankan yang mana itu masing-masing. Kalau aku itu sih, tapi nggak ada yang salah juga ya. Nah tapi kalau misal Mbak Lala dulu waktu sekolah, tadi soal guru-guru yang menginspirasi, dampaknya apa sih sama Mbak Lala yang sekarang? Apakah berdampak di pekerjaan sekarang atau di kehidupan yang Mbak Lala sekarang, ada dampaknya nggak? Sangat besar. Saya itu sangat beruntung karena saya dari Purwokerto, jadi saya sekolahnya itu TK SD
SD Santa Maria, SMA Negeri 1, SMA Negeri 1. Guru-gurunya bervariasi. Ada yang tipikal guru saya bicara, kamu harus mendengarkan. Ada tipe guru yang memberikan saya ruang untuk berekspresi. Terus saya memahami sesuatu gitu kan. Ternyata yang justru saya itu excel-nya di 2 mata pelajaran yang saya paling lemah. Matematika dan agama. Karena apa? Karena gurunya memberikan saya ruang untuk belajar dan membuat saya merasa mampu gitu. Nah, karena itu sampai sekarang ketika saya menemukan sesuatu yang sepertinya berat, ketika saya ingat rasanya bahwa ketika saya diberi kepercayaan, kamu bisa kok, tanpa memaksa ya gitu kan, itu saya merasa terpanggil untuk mencoba. Tapi saya juga realistis gitu, kalau ternyata ketika saya sudah mencoba ternyata saya tidak bisa, saya pun sadar bahwa ini bukan berarti karena saya tidak mampu atau karena saya bodoh, tetapi DNA saya mungkin kurang tepat di sini. Nah, ini juga mungkin karena pengalaman, karena saya sekolahnya nggak cuma di sekolah tapi sekolah kerja juga kan gitu kan. Saya kan pindah-pindah kantor beberapa kali ya, terus di lingkungan yang berbeda-beda gitu kan. Dan guru saya tuh sebenarnya nggak cuma guru yang kayak tipikal guru gitu. Makanya saya suka di Piwulang Becik nih yang konsepnya adalah teman bisa jadi guru gitu kan. Dan itulah yang saya rasakan, teman bisa jadi guru, kakaknya teman atau adiknya teman jadi guru. Sebuah pengalaman yang tidak mengenakan pun juga akhirnya kalau dia ambil hikmahnya jadi guru gitu. Jadi kembali lagi kalau saya lihat dari 2 orang guru itu yang saya dapatkan, satu di SMP, satu di SMA gitu kan, itu sampai sekarang itu sangat membekas dengan cara saya melihat diri saya sendiri ketika saya melakukan sesuatu yang saya kurang pede. Pertama saya akan bilang, yuk lah mampu, tapi yuk lah dicoba. Tapi bukan dalam kaitan ambisius harus bisa, tidak membuat saya menjadi kompetitif, tapi membuat saya menjadi coba dulu. Kalau nggak bisa ya udah, at least kamu sudah coba. Nah, saya mau nambahin satu lagi nih, mungkin pendidikan buat saya juga yang paling basic itu orang tua sih. Orang tua dan keluarga gitu kan. Karena kan guru pertama saya orang tua ya gitu, dan di situ saya merasakan sekali mungkin yang membuat saya bisa seperti sampai sekarang ini, bukan mungkin sih, pasti lah itu ya karena guru saya yang pertama orang tua, bapak ibu gitu kan. Dan kebetulan mereka juga pendidikannya itu atau cara mendidiknya mereka ke saya juga mungkin mirip kayak di Piwulang Becik, harus disiplin. Disiplin yang kita namakan dengan saya melalui olahraga gitu kan. Jadi melalui olahraga yang pada saat itu orang tua saya merasa aduh kok ini sadis amat ya, jam 5 pagi harus ke kolam gitu. Tapi kemudian saya menjadi sesuatu, sepertinya orang tua saya melihat saya enjoy, exactly like what you said gitu, enjoy being in the pool at 5 o'clock in the morning gitu kan. Dan mungkin ya akhirnya terusin. Jadi saya melihat pendidikan itu tidak melulu dari buku, bisa jadi dari aktivitas tertentu, dari rutinitas tertentu gitu kan. Dan itu sih sepertinya yang terus saya pakai sampai sekarang, dan saya sebisa mungkin berusaha membuka diri ketika ada ilmu baru gitu kan. Teknologi kan berkembang terus ya. Kebetulan kan juga jadi bidang marketing gitu kan, tools yang dipakai di communication, di marketing itu juga evolutionnya tuh terus-terusan gitu. 5 tahun yang lalu TikTok cuma buat hahihi, joget-joget doang. Sekarang bisa cari duit gitu kan. You would never like I would never imagine things like that can happen gitu kan. Nah itu, dan ketika saya dari generasi masa lalu nih, memang kan di generasi masa kini ya, saya di generasi masa lalu nih teman-teman. Ketika di awal saya menutup diri, tapi kemudian ketika saya melihat ternyata gede nih potensinya itu juga, that in itself adalah pendidikan sih. Gitu. Kalau kamu gimana? Kalau misalkan balik nih ya, boleh nanya dong gitu kan. kan Bila Madila ini mungkin melihat gitu kan orang-orang yang hasil didikan masa lalu sama yang sedang dalam proses pendidikan sekarang gitu. Itu menurut teman-teman gimana tuh? Disclaimer, ini bukan membanding-bandingkan ya. Disclaimer penting. Aku kasih.